Ya, bertemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana di video kali ini kita akan mempelajari cara meminimalisir pantulan pada saluran transmisi. Sebenarnya materi ini berkaitan dengan yang telah kita pelajari di bab 5, yaitu mengenai trafo, karena pada dasarnya kita telah mempelajari ada trafo lambda per 4 maupun trafo lambda per 2 untuk mengurangi pantulan. Dan sekarang kita akan melihat apakah trafo lambda per 4 ataupun lambda per 2 itu dapat digunakan pada saluran transmisi ini. Sekarang mari kita lihat. Jika ada dua buah medium yang saling berbeda, maka pada saat ada gelombang datang menumbuk perbatasan, di perbatasan akan ada sebagian gelombang yang dipantulkan dan sebagian gelombang yang diteruskan, di mana pada dasarnya kita tidak menginginkan adanya gelombang pantul, artinya pada saat kita mengirimkan daya, kita berharap daya itu semuanya sampai ke beban atau ke tujuan. Nah, sekarang di bab 5, untuk menghilangkan pantulan, kita menggunakan trafo, di mana trafo tersebut tebalnya kita beri notasi dt. Jika eta 1 sama dengan eta 2, maka kita menggunakan trafo lambda per 2, dan harga impedansi intrinsik dari trafo tersebut adalah bebas. Dan jika eta 1 tidak sama dengan eta 2, kita akan menggunakan trafo dengan panjang lambda per 4, di mana impedansi intrinsik dari trafo tersebut adalah akar dari eta 1 dan dikalikan eta 2. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kasusnya untuk saluran transmisi? Sekarang kita lihat, jika kita memiliki saluran transmisi yang terhubung dengan beban, jika beban tidak sama dengan impedansi karakteristik pada saluran transmisi, maka akan terjadi pantulan. Untuk itu, jika kita ingin meminimalisir dengan menggunakan trafo yang berwarna merah ini, maka kita akan menggunakan trafo lambda per 4, di mana impedansi intrinsik dari kabel trafo ini adalah akar dari Z0 dikalikan dengan ZL. Nah, sekarang sebagai contoh kasus, jika besarnya impedansi intrinsik dari kabel adalah 50 ohm, dan besarnya impedansi dari beban adalah 100 ohm, maka kita akan menggunakan sebuah trafo yang merupakan suatu kabel yang besar impedansi intrinsiknya adalah 70,71 ohm, di mana angka ini adalah akar dari 50 dikalikan 100. Yang harus kita ingat adalah, secara praktek hal ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena yang namanya kabel memiliki harga-harga standar dari harga impedansi intrinsiknya. Mari kita lihat, misalkan contoh kabel RG sekian, di mana impedansi intrinsik dari kabel tersebut adalah 50 ohm. Ada kabel lagi jenis lain dengan harga impedansi sekian, di mana kalau kita lihat tidak ada kabel yang memiliki impedansi sebesar 70,71 ohm. Yang artinya adalah kita tidak akan bisa meminimalisir pantulan dengan menggunakan aturan atau trafo lambda per 4, karena nanti akan dihasilkan suatu kabel yang tidak ada di pasaran. Untuk itu, bagaimana cara meminimalisir pantulan? Caranya adalah dengan menggunakan stub. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa itu stub? Stub itu adalah potongan saluran transmisi yang diberi beban, bisa open, bisa short. Nah, bagaimana cara menggunakan stub? Ada 4 cara. Stub tunggal yang dipasang serial atau paralel, dan stub ganda yang juga dipasang serial atau paralel. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa si stub itu bebannya adalah open atau short? Kenapa tidak bisa beban lain? Bisa kita lihat di sini. Perhatikan gambar ini. Jika kita ingin menghitung berapa besarnya impedansi intrinsik di titik minus Z, di titik sini, maka kita bilang Z-OP di titik minus Z adalah Z0 dikalikan dengan 1 ditambah koefisien refleksi di titik minus Z, dibagi 1 dikurangi koefisien refleksi di titik minus Z, dimana kita harus ingat bahwa koefisien refleksi di titik minus Z adalah koefisien refleksi di titik O
dikalikan dengan E pangkat 2 gamma min Z, dan sehingga akan kita dapatkan gambar seperti ini. Dan harus kita ingat bahwa koefisien refleksi di titik O sama dengan akar sama dengan ZL min Z0 dibagi ZL plus Z0. Berarti ini pengerjaannya adalah dibalik. Biasanya kita bekerja dari sisi beban dulu, ini saya balik. Dimana akan didapat bahwa ZOP di titik minus Z sama dengan sekian. Persamaan ini akan kita rapihkan sehingga akan didapat persamaan seperti ini, dan persamaan ini saya tulis lagi. Dan sekarang persamaan ini saya sederhanakan, akan kita dapatkan bentuk seperti ini. Dan sekarang yang harus kita ingat adalah seringkali yang kita gunakan adalah suatu kabel yang kita beli dari pasaran, dan logikanya orang hanya akan mencari kabel yang lossless, yang tidak meredam, sehingga kalau kabel tidak meredam, maka impedansi intrinsik dari kabel bisa kita tulis menjadi Z0 tanpa topi, dan konstanta propagasi gamma bisa kita tulis menjadi J beta karena pada dasarnya gamma sama dengan alfa plus J beta, karena tidak meredam alfa sama dengan 0. Dari kasus ini bisa kita hitung bahwa kosinus hiperbolikus dari gamma Z adalah cos beta, sinus hiperbolikus dari gamma Z adalah J sin beta Z, sehingga dengan kita melakukan substitusi akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, sekarang persamaan ini saya salin lagi. Dari persamaan ini kita lihat jika kita memiliki beban staf dengan beban short circuit, maka akan kita dapatkan bahwa ZOP minus Z besarnya adalah seperti ini. Tapi jika si stafnya itu kita beri beban tak hingga, maka ZOP minus Z akan kita dapat bentuknya sama dengan seperti ini. Di mana arti dari kedua persamaan ini adalah jika saluran transmisi diberi beban short atau open, maka nilai ZOP pada saat min Z-nya itu selalu imajiner. Nah, sekarang pertanyaannya, ini gunanya untuk apa? Kegunaan ini akan kita bahas di minggu depan pada saat kita akan membahas cara meminimalisir pantulan dengan menggunakan single stop. Nah, sekarang kita akan melihat kasus khusus di mana persamaan ini saya tulis kembali, dan kasus khususnya adalah jika nilai Z adalah lambda per 4, maka akan kita dapatkan bahwa beta Z adalah V per 2, sehingga cos beta Z 0, dan sin beta Z adalah 1, sehingga ZOP pada saat titiknya adalah minus lambda per 4, sama dengan Z0 dikalikan Z0 per ZL. Sekarang, jika kita bermain-main dengan semicat, maka kita akan mengenal adanya harga ZOP normalisasi, maka ZOP normalisasi di titik minus lambda per 4 sama dengan Z0 per ZL. Di sini harus kita ingat bahwa pada dasarnya ZOP normalisasi itu sama dengan 1 per YTOP normalisasi atau sebaliknya, maka sekarang YTOP normalisasi di titik minus lambda per 4 sama dengan 1 dibagi dengan ZOP normalisasi di titik minus lambda per 4, di mana ZOP normalisasi di titik minus lambda per 4 sama dengan Z0 per ZL, sehingga akhirnya dapat kita katakan di sini bahwa admitansi normalisasi pada saat Z sama dengan minus lambda per 4 sama dengan harga impedansi yang ternormalisasinya. Dengan kata lain, admitansi dari suatu beban didapat dengan memutar beban sejauh lambda per 4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa kegunaan kesimpulan tadi untuk meminimalisir pantulan? Dan jawabannya akan kita lihat di video minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya.